Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat akuarium maupun sahabat akuaris dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat, kali ini saya akan review tentang cara memberi makan anemon ya sahabat. Hari ini tanggal 2 bulan Oktober 2025 jam 16.00 WIB ya. Nah, saya akan review tentang cara memberi makan anemon. Baik sahabat, sebelumnya juga sahabat boleh lihat ya. Jadi ada dua ikan ini yang tidak ada di sini, yaitu keranjang Bali dan keranjang Padang. Nah, ini jadi bahan pertimbangan saya kenapa si anemon ini jadi pertimbangan saya, apakah tetap dipertahankan ataupun diangkat. Jadi pada saat itu si keranjang Bali ya, nah itu sempat menempel ke anemon ini sahabat. Nah itu sempat menempel, tetapi dia karena besar mungkin tenaganya kuat, dia bisa melepaskan diri ya sahabat. Tapi tidak lama si keranjang Bali itu kulitnya melepuh ya, kayak terbakar itu sahabat. Nah mungkin karena efek daripada racun si anemon ini sahabat. Nah, akhirnya tidak lama, 1 hari berikutnya si keranjang Bali itu meninggal ya. Nah disusul setelah meninggal si keranjang Bali, keranjang Padang sahabat, mohon maaf, nanti si keranjang Padang itu sehari-harinya diam di sini ya, di bawah payungan ya, di sini ada batu di belakang, diteriam di situ setiap hari sampai 4 hari dia tidak mau makan dan akhirnya mati. Mungkin secara psikologis dia kehilangan ya, merasa stres, tidak ada teman ya sahabat. Waduh, ikan bisa gitu ya, merasa kehilangan ya, padahal dia beda ya, keranjang Padang dan keranjang Bali hanya satu gen dan satu family aja dia sepertinya. Nah seperti itu, karena dia kemana-mana suka berdua sahabat. Baik, jadi pertimbangan ya, tapi tidak apa-apa, saya pertahankan karena belum ada korban ya di tank ini. Kecuali ada korban berikutnya, saya pasti angkat ini anemon ya. Asal jangan dori aja deh, biarin yang ini mah. Aduh tega, mudah-mudahan nggak ada lah. Baik sahabat, seperti yang mungkin yang memang sahabat sudah pasti pernah lah memberikan pakan ataupun makan ke anemon itu, yaitu berupa udang ataupun ikan laut ya. Dan saya yakin udang itu disimpan di kulkas ya, di freezer ya, ataupun ikan disimpan di freezer. Nah ini sahabat, saya setelah melakukan bukan penelitian ya, saya perhatikan pada saat saya memberikan udang ya itu ataupun ikan yang di freezer itu, setelah memakan itu si anemon itu nanti tampak dari bawahnya, kulit bawahnya dia akan berwarna hitam ya sahabat. Nah terus suatu ketika saya pernah mendapat ikan segar ya, itu ikan segar, saya itu tangkapan dan masih segar, segar lah, itu tangkapan baru saja berapa jam ya, pancingan maksud saya. Nah itu saya hidupkan dan sampai sini saya dijadikan pakan buat anemon ya. Nah itu ada perbedaannya sahabat ya, kalau saya memberikan ikan ataupun udang yang di freezer dengan ikan segar. Jadi warna dari bawah anemon ini pada saat menutup makanan ya ataupun memakan, ini tidak ada perubahan warna ya sahabat, kayaknya fine aja gitu. Kalau yang di freezer itu dia lebih kebanyakan hitam gitu ya. Itu sahabat. Nah kemudian saya memberanikan menguji untuk memberikan pakan ikan segar sahabat ya, ikan segar. Nah, cuman kan kalau ikan laut kita juga kebingungan ya, harus bagaimana, dan akhirnya saya cari referensi karakteristik daripada ikan air tawar dan air laut ya sahabat. Nah ternyata perbedaannya hanya tempat tinggal, di mana dia tinggal saja sahabat ternyata. Dan ada satu lagi yang membedakan, saya lupa. Jadi perbedaannya ya, ikan laut itu bisa amisnya yang lebih tinggi gitu, kadar amisnya gitu sahabat. Nah akhirnya saya memutuskan untuk mencoba memberikan makan ikan segar, yaitu burayak. Nah ini dari air tawar ya sahabat, ini burayak, boleh dilihat. Nah ini saya kasih makan dan saya lihat ternyata memang
tidak ada perbedaan sahabat. Ini malah si anemon ini maksudnya tidak ada perubahan ini ya warna ya, dia di sini nih kelihatannya di kulit bawahnya ya sahabat, itu fine fine aja. Dan setelah saya kasih makan itu ikan tawar hidup ya, ini mohon maaf nih kepada ikan tawar juga, saya tidak bermaksud untuk menyiksa ya, karena buat makanan ini boleh dilihat perkembangan si anemon ini luar biasa cepat besar ya sahabat. Nah, ini kurang lebih sudah 1 minggu ya saya kasih makan. Baik sahabat, kita lihat proses pemberian makan ini ikan ini ya. Ini ikan segar masih hidup. Mudah-mudahan aja jadi bahan referensi buat sahabat juga. Ini kebetulan ada kameramen. Ini ikan segar ya, masih hidup ikannya. Nah, kita tangkap salah satu. Oke ya. Kita tangkap salah satu. Ya, tangkap salah satu. Ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mohon izin dulu sama yang punya ya Allah. Saya izin untuk memberikan makan ikan ini dengan tidak maksud menyiksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kita lihat ya. Ini saya kasihkan. Ini masih hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tahan dulu takutnya lepas ya sahabat, kasihan. Oke, sudah nyaman. Kayaknya dia sudah nyaman, sudah bisa ditangkap. Nah ini boleh dilihat, langsung ditutup ya sahabat. Nah, kita lihat di kulit bawah ya, kulit bawah nanti. Dari sini kelihatan di kulit bawahnya, di daging bawahnya nih sahabat. Nah ini jelas tidak ada perbedaan, dia tidak menghitam ya sahabat. Ini sama aja seperti ini. Nah biasanya kalau udang yang dibekukan itu, kalaupun ikannya yang dibekukan apalagi sudah lama, semakin lama ini si kulit bawahnya ini tatkala dia ngambil makanan itu menghitam ya sahabat, benar-benar menghitam. Ini boleh dilihat ya, kalau itu coklat ada lipatannya, bukan menghitam ya sahabat. Boleh dilihat ya, boleh dilihat ini. Nah ini kelihatan, nah warnanya tidak ada perbedaan ya sahabat. Ini yang saya rasakan ya, saya alami ya sahabat, boleh dilihat. Nah, jadi ternyata si ikan tawar ini bisa dijadikan makan anemon ya sahabat. Kelebihannya dia ikannya lebih segar ya, lebih segar, tidak mengandung bakteri pembusuk ya insya Allah. Jadi si anemon ini tampaknya senang, terus terang tampaknya dia senang kalau dikasih makan ikan segar sahabat, dibanding ikan yang freezer itu. Ya itu baik sahabat, mungkin itu review singkat ya, untuk kita berbagi bahwa anemon ini boleh dikasih makan ikan hidup, ikan segar, ikan hidup tawar ya sahabat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.